bersyirat sambil memuji kepada Tuhan, pemberi rahmat dan kenikmatan, siang dan malam tanpa hitungan, siang dan malam tanpa hitungan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syaf'i wad darajat, atfatan yajib qatal alami, teman semua, ya wanita, jangan mengaji syariat saja, pandai bicara, nulis dan baca, nanti akhirnya jadi sengsara. Banyak yang hafal Quran hadisnya, suka kafirkan pada sesama, kafirnya sendiri tak peduli, padahal kotor akal hatinya, padahal kotor akal hatinya.
Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Wahai kau anak manusia, ingin aman dan sentosa. Wahai kau anak manusia, ingin aman dan sentosa, tapi kau buat senjata biaya berjuta-juta, tapi kau buat senjata biaya berjuta-juta. Bom atom kau ledakan, semua jadi berantakan. Bom atom kau ledakan, semua jadi berantakan. Bingung, bingung ku berpikirnya. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفراته وقال رسلنا طلع وعنا وهدى سبلا وهدى سبلا بدلالته. الصبح بدا من طلعته والليل نجا بوفراته. الصبح بدا من طلعته والليل نجا بوفراته. فقال رسلنا قبلا وعلا وعلى سبلا بدلالته وعلى سبلا بدلالته. فاسكننا سبي على الحسب كل العربي في خدمته. أسكننا سبي على الحسب كل العربي في خدمته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا بوفراته. الصبح بدا
وقالوا رسلا فضلا وعلا ونسوا بنا في بلادته ونسوا بنا في الله 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 يا قاسي بيت الله 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 يا قاسي بيت الله سلم على المحبوب يا عيني وما رسول الله سلم على المحبوب يا عيني وما رسول الله 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 يا قاسي بيت الله 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 يا قاسي بيت الله سلم على المحبوب يا عيني وما رسول الله سلم على المحبوب يا عيني وما رسول الله اشرب شراب صافي من زمزم شافي الله الله بالنبع الوافي يروي عباد الله 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 اشرب شراب صافي من زمزم الشافي من نبع الوافي يروي عباد الله يروي عباد الله 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 يا قاسي بيت الله 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 يا يا شرذا لا إله إلا الله نجيب الربايا محمد رسول الله ومكلم هاتي وكلمة سجيني janganlah sampai goyah selama hidup sampai mati setelah menyatakan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah taatilah perintahnya jauhilah larangannya setelah menyatakan Muhammadur Rasulullah Nabi Muhammad utusan Allah ikutilah sunnah-sunnahnya amalkanlah ajarannya ya Allah yang maha pengampun ampunkanlah dosa hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami ucapkan terima kasih kepada peserta webinar yang telah bergabung. Karena ini sifatnya online, dan kami harap kerjasama dari seluruh pihak peserta. Untuk itu, kami mohon senantiasa memute audio supaya tidak sampai mengganggu jalannya acara. Sambil menunggu peserta yang lain, inilah penampilan Al-Banjari
dari SMAN 3 Sidoarjo. Rasulullah, ya Habibullah, ya 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 Rasulullah, ya Habibullah. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رافق الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد رافق الصفا وطاب وفد الهنا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى قد رافق الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد رافق نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى ما فضله عمنا ما فضله عمنا وطاب وفد الهنا قد رافق كأس الصفا وطاب وفد الهنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله
Selamat datang untuk peserta webinar yang telah bergabung. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMAN 3 Sidoarjo, Ibu Dr. Ristiwi Penny MPD, Bapak Ibu Waka, beserta pembina OSIS dan pembina ekstra Banjari, Bapak Ibu Panitia, beserta panitia dari siswa-siswi, para siswa-siswi yang telah bergabung di acara ini, mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi Bandung, mahasiswa-mahasiswi Universitas Brawijaya, mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Surabaya, dosen STT Telkom Bandung, Bapak Hendi Irawan MT, Bapak Ibu Guru Agama Islam SMAN 2 Sidoarjo, siswa-siswi MAN Sidoarjo, siswa-siswi SMA Negeri 1 Sidoarjo, siswa-siswi SMA Negeri 2 Sidoarjo, siswa-siswi SMK Plus NU, siswa-siswi SMP Negeri 1 Sidoarjo, siswa-siswi SMP 10 November. Selanjutnya, sambutan Ketua Panitia kepada Kak Rizky Danang Andrianto dari kelas 11 MIPA 5. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berjumpa dan mengakhiri program ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Ristiwi Penny MPD, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak DRS Hendri Julianto MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan tak lupa yang saya hormati para peserta seminar webinar yang telah menyempatkan hadir di acara ini. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya di sini akan memberikan sambutan atas nama Ketua Panitia program seminar webinar peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan pada hari ini. Yang pertama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri program yang sangat mulia ini. Yang kedua, kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan program hari ini masih banyak kekurangan. Semoga kekurangan ini bisa menjadi pembelajaran kami di program yang akan datang. Yang terakhir kalinya, semoga acara ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, demikianlah sedikit sambutan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dari awal hingga akhir, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeleknya aplikasinya. Iya. Terima kasih kepada Ketua Panitia atas sambutan pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah acara inti. Iya. Diinformasikan kembali, karena ini sifatnya adalah online, dan kami harap kerjasama dari seluruh pihak peserta. Untuk itu kami memohon senantiasa memute audio supaya tidak sampai mengganggu jalannya acara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada
Ibu Dr. Ristiwi Penny MPD, selaku Kepala Sekolah SMAN 3 Sidoarjo. Yang kami hormati kepada Bapak Hendri Julianto MPD, selaku Wakil Kesiswaan SMAN 3 Sidoarjo. Ibu Sri Wulandari MPDI, dan Bapak Habibi Iswada MPD, selaku pemateri untuk acara ini. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya bagi kita semua, sehingga dapat melaksanakan kegiatan webinar online ini dengan hikmat. Untuk susunan acara pada pelaksanaan webinar, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema menjalani hari dengan sholawat Nabi. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 4. Sambutan dari Wakil Kesiswaan, Bapak Hendri Julianto MPD. 5. Sambutan dari Kepala Sekolah SMAN 3 Sidoarjo, Ibu Dr. Ristiwi Penny MPD. 6. Materi webinar. 7. Penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Aku berdiri jadi pandu. Merdeka, tanahku, negeriku, Indonesia merdeka. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga adalah pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Fatima Az-Zahro dari kelas 11 MIPA 2. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang keempat, sambutan waka kesiswaan SMAN 3 Sidoarjo kepada Bapak Hendri Julianto MPD. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 3 Sidoarjo, Ibu Dr. Listiwi Penny MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber, Ibu Sri Wulandari MPDI, Bapak Habibi Iswanda MPDI, dan yang saya banggakan panitia dan peserta webinar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah tahun 2020 dengan tema meningkatkan salawat Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala dengan berjuta-juta nikmat iman, dengan nikmat Islam, nikmat kesehatan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini pun juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan, kepada narasumber, panitia, beserta peserta webinar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dalam mendukung kegiatan-kegiatan ini. Perlu diketahui bahwa SMA Negeri 3 Sidoarjo, terutama Ibu Dr. Listiwi Penny, senantiasa meningkatkan program-program di SMA Negeri 3 Sidoarjo baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Oleh karena itu, di bidang kesiswaan kita senantiasa menampung dan juga dalam memberikan wadah khususnya bagi peserta didik untuk meningkatkan baik minat, bakat, dan potensinya di bidang 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah psikomotor, maupun ranah afektif. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, salah satunya dalam kegiatan hari ini, webinar, OSIS SMA Negeri 3 Sidoarjo dengan pembina, dengan pimpinan, senantiasa memberikan dan meningkatkan proses peningkatan potensi anak didik kita dalam situasi pandemi. Salah satunya anak-anak diarahkan dalam situasi pandemi untuk mengolah potensinya, melaksanakan atau membuat semacam webinar atau lomba-lomba, dan semuanya dalam bentuk adalah online. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya berharap kepada baik peserta maupun juga panitia agar nantinya mengikuti kegiatan ini mulai awal sampai akhir dengan baik, kemudian disimak, kemudian diperhatikan, kemudian informasi-informasi dari narasumber, apalagi materi-materi ini tentang menjalani hari-hari dengan sholawat Nabi. Maka bagaimana khususnya nantinya adalah para peserta didik yang ikut dalam webinar ini dan juga adalah panitia
nantinya mengimplementasikan keteladanan Rasulullah, Nabi besar Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dalam tahun-tahun ini, tahun pandemi kan ya, semua dilaksanakan dalam bentuk online. Oleh karena itu harapan di bidang kesiswaan ya, di dalam peningkatan teknologi, maka akhlak anak-anak pun juga semakin meningkat gitu. Sehingga pada saat anak-anak menggunakan sarana prasarana teknologi yang sangat canggih, baik menuliskan pesan, mengirimkan gambar melalui WA, melalui Instagram, melalui FB, agar anak-anak sebelum mengirimkan suatu informasi tersebut disaring dulu. Jangan sampai informasi yang diberikan adalah informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu harapan dengan adanya kegiatan ini anak-anak bisa mengirimkan suatu informasi yang nyaman, yang enak, sehingga penerima juga nantinya enak dan nyaman. Sehingga ini salah satunya adalah untuk meningkatkan kerukunan umat di lingkungan SMA Negeri 3 Sidoarjo dan umumnya juga adalah di Indonesia. Dan akhirnya sekali lagi saya atas nama Wakil Bidang Kesiswaan SMA Negeri 3 Sidoarjo menyampaikan adalah rasa salut kepada panitia dan juga adalah peserta agar nantinya diikuti kegiatan ini dengan baik mulai awal dengan akhir, sehingga nantinya adalah anak-anak mampu menteladani informasi-informasi yang diberikan oleh narasumber, akhirnya mengimplementasikan keteladanan Rasulullah Nabi besar Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya tidak ada kata, yaitu tidak ada gading yang tidak reta. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara yang kelima, sambutan dari Kepala Sekolah SMA N3 Sidoarjo kepada Ibu Dr. Ristiwi Penny MPD. Dipersilahkan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Hendri selaku Wakil Kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, Ibu Sri Wulan dan Pak Habibi, yang saya hormati dan saya cintai seluruh peserta webinar dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi nikmat sehat untuk mengikuti webinar dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Anak-anakku yang saya cintai, seluruh peserta webinar pada program yang sudah disampaikan oleh bidang kesiswaan, dalam hal ini bidang keagamaan, bahwa pada pagi hari ini kita melaksanakan webinar secara online di tengah pandemi yang masih mendera di bumi Sidoarjo maupun di bumi Indonesia. Sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Ibu narasumber menjalani hari dengan sholawat Nabi, ada 3 hal utama yang kita bisa petik, bahwa dengan membaca sholawat Nabi ini memiliki 5 keutamaan yang utama. Yang pertama adalah
1 kali kita membaca sholawat akan dapat menghapus 10 dosa. Keutamaan yang kedua, mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, dimudahkan terkabulnya doa-doa kita. Keutamaan yang keempat, dimudahkan masuk surga. Dan tidak kalah penting, 5, keutamaan yang kelima adalah diangkat derajat kita 10 kali lipat. Insya Allah, alhamdulillah, jika kita selaku umat muslim senantiasa membaca sholawat Nabi, akan kita memberikan manfaat dan bagi kita, baik itu di dunia dan di akhirat. Anak-anakku yang saya cintai, peserta webinar, dari 1198 peserta didik yang ada di SMA Negeri 3 Sidoarjo, 1%-nya beragama non-muslim. Saya hari ini melihat ada 99%, ada 99 siswa. Artinya baru 12% yang mengikuti webinar online dalam rangka memperingati Maulid Nabi di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Harapannya ke depan pada kegiatan-kegiatan webinar yang akan datang dapat diikuti oleh seluruh sivitas Akabim 5 SMA Negeri 3 Sidoarjo. Demikian anak-anak, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, hari Sabtu tanggal 21 November 2020 pada pukul 9:23 waktu Indonesia bagian Barat, saya nyatakan dibuka. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah acara yang ditunggu-tunggu. Sebagai puncak acara webinar pada pagi hari ini akan disampaikan oleh pemateri 1 kepada Ibu Sri Wulandari MPDI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Sidoarjo, Ibu Dr. Ristiwi Penny MPD. Kepada yang terhormat Bapak Waka Kesiswaan, Bapak Henry Julianto MPD. Terima kasih pada kesempatan ini kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Waka, beserta jajarannya, serta kepada para peserta, Bapak Ibu Guru, baik yang di SMA 2 maupun di SMP 10 November dan di SMA NU Plus di Sidoarjo. Terima kasih masih setia dengan kegiatan kami webinar SMA 3 Sidoarjo. Tidak lupa kami ucapkan kepada para alumni SMA 3 Sidoarjo sehingga bisa mengikuti pada kegiatan webinar pada pagi hari ini dengan tema menjalani hari dengan sholawat Nabi. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa menjalani hari dengan sholawat Nabi ada beberapa kriteria sehingga bisa menambah pengetahuan bagi para peserta. Jika Bapak Ibu Guru tentunya sudah hafal betul dengan amalan-amalan ini.
namun terutama untuk para peserta. Ada yang dari MAN, ada yang dari SMP. Alhamdulillah, sehingga ini sangat bermanfaat sekali dan semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Menjalani hari dengan sholawat Nabi. Pengertian sholawat Nabi secara bahasa. Sholawat adalah bentuk jamak dari sholat yang berarti doa, keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan, dan ibadah. Menurut istilah, sholawat adalah bentuk dari doa dan pujian untuk Nabi sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat 3 macam sholawat, yaitu sholawat dari Allah, sholawat dari malaikat, sholawat dari manusia atau umatnya. Mari kita pahami bahwa sholawat itu sebenarnya adalah doa dan memperoleh keberkahan, mendapatkan kemuliaan, serta kesejahteraan, dan juga ibadah luar biasa. Pahalanya sholawat ini sangat luar biasa. Jika ada yang belum membiasakan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sholawat itu belum diamalkan setiap hari, sungguh sangat hal yang rugi. Saya ketika mengajar iman kepada Rasul, saya tanyakan, anak-anak, apakah sudah mengamalkan sholawat setiap hari? Belum, nih. Kata Umi ini punya sejarah yang sangat luar biasa. Sebelum tahun 2013, saya dipanggil ustadzah. Berat sekali hati saya ketika dipanggil ustadzah, rasanya saya takut. Saya belum pantas. Saya sangat malu dengan diri saya. Tapi ketika 2013, panggilan itu berubah menjadi Umi. Sejarahnya yang mengubah siapa? Jurusan bahasa. 2013 saya mengajar bahasa. Apa yang sebelumnya tidak ngajar bahasa, tetap ngajar bahasa. Tetapi karena kehidupan, proses. Perubahan adalah proses. Sehingga siswa bahasa memanggil Umi. Alasannya jika bahasa Inggris dipanggil ma'am atau mam. Kemudian bahasa Jepang dipanggil sensei. Kemudian bahasa Jerman dipanggil Frau Evi, Frau Aryani. Nah, sekarang saya dipanggil Umi. Aduh, malu sekali waktu itu. Saya selalu sampaikan ke anak-anak, maaf anak-anak saya belum siap. Loh, enggak apa-apa, memang ya benar begitu Umi. Nah, akhirnya anak-anak terkenal memanggil Umi Wulan sampai sekarang. Bukan saya yang minta. Terus saya bilang, saya malu anak-anak, saya belum umroh. Saya bilang gitu. Semoga cepat umroh Umi. Nah, akhirnya terkenal. Alhamdulillah ya Allah. 2015 saya umroh. Sehingga panggilan Umi itu saya terima dengan lapang dada, tulus ikhlas, dan semoga menjadi barokah dalam diri saya dan kepada anak-anak. Kembali ke laptop, saya tanyakan ke anak-anak, sudahkah mengamalkan sholat setiap hari? Jawabnya, belum. Ada yang sudah, ada yang kadang-kadang. Nah, ini. Dengan adanya webinar ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya para generasi muda. Terima kasih, tadi sudah disampaikan, sangat luar biasa, sehingga saya tinggal menambahkan saja. Bahwa ini, untuk menurut istilah, bentuk doa dan pujian untuk Nabi. Jadi kita ini doa kepada Nabi, untuk Nabi. Intinya tetap yang utama kepada Allah. Nah, semuanya karena Allah. Kita sholawat karena Allah. Kita sholawat karena Allah. Supaya memperoleh syafaat. Baik di dunia maupun di akhirat. Seperti apa 3 macam sholawat ini? Yaitu sholawat dari Allah sendiri. Kemudian sholawat dari malaikat. Yang biasanya yang saya pernah amalkan itu sholawat Jibril. Seperti apa sholawat Jibril itu? Bisa melihat di channel YouTube saya, Wulan TV. Itu faktanya saya mengamalkan dan alhamdulillah ada pahalanya.
sholat Jibril itu biasanya saya sampaikan ke teman-teman yang tanya, teman-teman rekan kerja, ke anak-anak yang bertanya, Mi, saya galau, bagaimana? Seperti itu. Mi, orang tua saya kesulitan keuangan, bisnisnya seret. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk sholawat malaikat, dari malaikat itu saya melihat di YouTube. Saya melihat di YouTube, saya mencoba mengamalkan, yaitu disebut sholawat Jibril. Yang mana sholawat Jibril itu, yaitu yang shollallahu ala Muhammad, hanya itu saja. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Nanti pengen tahu pasti sholat Jibril seperti apa, kembali ke laptop, lihat YouTube channel saya, Wulan TV, yang pakai jilbab putih dan bajunya merah. Karena Wulan TV itu ada dua, satu untuk orang lain, satu saya. Sehingga yang dipilih yang merah putih. Nah, kenapa saya lihat di YouTube, memang kita mencari amalan dari sesepuh-sesepuh itu hanya bilang seperti ini. Guru-guru saya hanya bilang begini, jika ada masalah sholawat yang banyak, perbanyak sholawatnya, nanti lama-lama masalah akan selesai. Hanya seperti itu. Saya mencari-cari, saya mereka-reka. Itu banyak yang mana. Nah, kita lihat pada kasusnya. Suatu ketika ada anak datang ke rumah. Anak itu mempunyai sakit sinusitis. Sehingga ketika sekolah, di kelas, dia dijauhi sama teman-temannya. Ketika dijauhi sama teman-temannya, dia dikucilkan. Sehingga dia merasa ingin mati, ingin bunuh diri. Dia datang ke rumah saya, diantar temannya. Dia tanya, Mi, saya ini galau terus. Saya ingin memegang pisau saja. Saya ingin bunuh diri, Mi. Loh, nggak boleh, nggak boleh. Ini setannya yang menang. Ayo beriman, beriman. Tingkatkan imannya. Dengan apa? Dengan berzikir. Zikir itu apa saja? Zikir itu mengingat Allah. Dengan apa saja? Kalau galau dengan sholawat. Sholawat yang mana? Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala wasallam. Terus ucapkan itu. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala wasallam, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala wasallam. Sampai 100, entah 1000, entah 3000. Amalkan itu terus. Nanti akan diskip. Suatu masalah yang menggumpal di dalam hati pikiran, yang membuat galau, membuat stres, akan hilang dengan sendirinya seketika. Bagaimana cara hilangnya? Saya sendiri memang mengalami itu. Di dada ini seperti ada gumpalan yang besar, seperti ada yang menarik dikeluarkan. Jadi berat yang ada dalam dada ini, sesek dalam dada ini, berat dikeluarkan. Suatu ketika saya punya masalah, saya tanya pada guru ahli saya, guru senior saya, ambil air wudhu, kemudian berzikir. Tapi ya sih pancet. Nggak disuruh sholawat saya. Ada yang suruh sholawat, ada yang suruh ambil wudhu, disuruh berzikir. Suruh berzikir Quran surat An-Nas berkali-kali, bahkan sampai beratus-ratus. Tapi masih belum tenang. Masih belum nyaman. Nah, bagaimana dengan nyamannya? Dengan sholawat Nabi. Seperti itu. Kemudian bagaimana sholawat yang dari manusia atau umatnya? Seperti apa? Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ini ciptaan. Ini dari Banyuwangi penciptanya. Banyuwangi ini. Tahun 1960 menciptakannya. Nah, itu contoh-contoh dari sholawat. Berikut. Ya, melantunkan sholawat. Nah, okay. Melantunkan sholawat Nabi, artinya dengan memuliakan, yaitu menunjukkan wujud cinta kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Menjadikan sholawat Nabi sebagai amalan sehari-hari, dapat mengubah kehidupan, menjadi lebih berkah, dan urusan menjadi lebih mudah. Hukum membaca sholat Nabi adalah sunnah muakkad.
Kita bahas hukumnya dulu. Sunnah mu'akkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Meskipun ini sunnah, ini artinya sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Makanya tadi saya tanya, sudah sering bersolawat, kadang-kadang belum, sudah, jarang, selalu. Nah, ini sunnah mu'akkad ini sangat dianjurkan dalam jiwa kita sebagai umat Islam. Kita diharapkan, dianjurkan, kalau perlu wajib. Gitu. Karena apa? Menunjukkan wujud cinta kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Itu penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bentuknya? Apa buktinya? Seperti tadi, anak tadi yang tanya punya sinusitis, saya pesan setelah bersolawat, nanti 3 hari atau 4 hari, kirim WA ke saya, kirim informasi perkembangannya seperti apa, apakah nanti masih dikucilkan, dibully, nggak mau deket, dengan alasannya bau, terus keluarganya bagaimana menghadapi hal ini. Ketika mereka curhat, anak tersebut curhat, ayah mau operasikan saya, Mi, operasi kecil, tapi belum ada dana. Ya, amalan itu aja dilanjutkan. Shallallahu ala Muhammad, ini surat Jibril ya, Shallallahu ala Muhammad. Beda sama yang tadi, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam, itu untuk ngedem hati, untuk menenteramkan batin, untuk skip supaya tidak kepikiran rumangsa dibully, rumangsa dikucilkan, supaya tidak merasa negatif. Nah, ini yang sholawat Jibril, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Ini untuk mengubah kehidupan menjadi lebih berkah dan urusan menjadi lebih mudah. Apa ada kepentingan masing-masing? Kalau menurut saya iya, ada kepentingan masing-masing. Jadi sholat nariyah untuk apa? Sholawat badar yang saya sampaikan itu untuk apa? Itu ada pahalanya masing-masing. Ada kepentingannya masing-masing. Untuk apa? Nah, kemudian saya sampaikan sholawat Jibril, setelah itu 3 hari dengan yang saya harapkan tidak telepon. Waduh, tidak WA. Saya mau tanya juga malu, mau tanya. Kok kepo gitu ya. Akhirnya ternyata 5 hari kemudian anak itu WA, Umi, alhamdulillah, mohon doa restunya Umi, saya hari ini operasi hidung saya. Oh iya, alhamdulillah, semoga sukses, semoga lancar operasinya. Alhamdulillah, Mi, ayah sudah dapat rezeki sehingga bisa mengoperasikan saya. Alhamdulillah ya Allah. Loh, tetap alhamdulillah kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Seperti itu, gitu loh. Jadi ketika orang tidak punya uang, kesulitan keuangan, toko sepi, sholawat Jibril. Punya bisnis online, punya bisnis manual di rumah, punya toko, warung, rumah makan, dan sebagainya, sepi, nggak usah khawatir. Tengok-tengok, nganggur, duduk-duduk sambil sholawat Jibril. Nggak usah minta apa-apa, ini sudah dijamin sama Allah. Sudah dijamin toh. Menjadikan sholat Nabi sebagai amalan sehari-hari dapat mengubah kehidupan menjadi lebih berkah dan urusan menjadi lebih mudah. Yang sulit jadi mudah, yang ruwet menjadi mudah. Mau nih seret, nggak dapat rezeki, dapat habis, dapat rezeki lagi habis, mau nabung nggak bisa. Sholawat Jibril. Nah ini pentingnya sholawat Jibril, sholawat yang lain. Ini perlu, sangat dianjurkan gitu ya. Berikutnya, sholawat merupakan bentuk cinta seorang muslim kepada Rasul, sudah disampaikan tadi ya. Sholawat sesering mungkin membantu setiap hamba untuk lebih dekat dan senantiasa mengingat akan kebesaran Allah. Sholawat Nabi harus dijadikan sebagai amalan harian. Dengan bersolawat setiap hari, seseorang akan mendapatkan berbagai manfaat dan keutamaan bagi hidupnya di dunia maupun di akhirat.
Tidak hanya itu saja, orang yang rajin bersolawat akan dikaruniai hati yang penuh dengan ketentraman. Nah, jika ada orang yang sukanya maido-maido, waduh repot. Jeruk makan jeruk repot. Kadang-kadang sesama guru agama gitu ya, miss repot. Ini berarti solawatnya kurang. Saling menjatuhkan, Ya, sebenarnya ya tidak hanya sekedar seorang guru, mungkin di lingkungan RT pun, mungkin di lingkungan warga, lingkungan sekitar keluarga, mungkin dalam rapat misalnya sampai apa ya istilahnya miss, akhirnya orang muslim selalu maaf ya, minta maaf, itu sudah selesai. Tapi berarti ini sholawatnya kurang gitu. Jadi orang yang rajin sholawat akan dikaruniai hati yang penuh dengan ketentraman. Bicaranya sejuk, damai, bisa menenteramkan yang diajak bicara. Ya Allah, saya saja juga belum bisa meskipun menyampaikan materi seperti ini. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Masih menteleng. Maklum, memang manusia itu seperti itu. Kita hamba yang pasti ada salah. Tapi memang kita jumpai, saya pernah menjumpai, menerima telepon begitu, suaranya merdu, sejuk, ndak laki, ndak perempuan, sejuk. Seperti ibu kepala sekolah, sejuk, baik, halus. Saya mencontoh juga belum bisa. Mencontoh ibu kepala sekolah belum bisa. Apalagi ini Pak Hendri, sabar, selalu iya Bu, sebentar Bu ya. Baik ini Pak Hendri ini, saya mencontoh juga belum bisa, ya Allah. Ada banyak kekurangan walaupun saya ini seorang pemateri. Mohon dimaafkan para peserta, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ternyata sholawat ini harus ini menjadi amalan harian. Kalau belum bisa harus, misalnya satu hari bekerja, belajar, ya kan, kemudian fresh, nge-game dulu baru bisa fresh, mintanya fresh, kalau dengerin musik dulu, kan begitu. Nah ini flashkan dengan sholawat dulu, sholawatan dulu, untuk nge-refresh, habis pelajaran, habis ngajar, sholawatan dulu. Toh tidak rugi, malah pahala kan. Saya lihat anak-anak pelajaran, saya tanya, ini kok enggak dipanggil, enggak segera jawab. Ini main game apa membantu orang tua di dapur. Pelajaran kadang-kadang disambi, maaf nih, saya membantu ibu di dapur. Ya Allah, ya Allah. Pelajaran aja disambi sama masak, ya enggak apa-apa, yang penting garap bisa, diberi tugas dikerjakan, di-share di WA group, dibahas di WA group, di-share di Meet, meskipun sambil masak, isok garap, ya enggak usah dimarahin, kan begitu. Karena apa? Dikaruniai hati yang penuh dengan ketentraman. Susah begini, ngadepi anak susah. Kalau sholawatnya enggak kuat, ngoreng-ngoreng. Meet, ditelepon, tugasnya disetor, habis itu ditinggal geledak. Saya panggil enggak datang-datang, temennya nunggu, paketan jalan terus ini Mi. Waduh, bicara paketan. Kalau sudah sholawat, rezeki akan datang dengan sendirinya. Seperti ini, webinar hari ini. Pesertanya pendaftar 185, tapi yang gabung 99. Di YouTube ada beberapa, enggak sampai 10. Sampai 10 ya, alhamdulillah 100 lebih. Sehingga kita pakai Zoom berbayar supaya hasilnya lebih maksimal, bisa link YouTube, bisa punya rekaman. Pertemuan webinar hari ini rekamannya seperti apa bisa kita putar ulang untuk kenang-kenangan, untuk evaluasi. Nah, sama seperti anak tadi, ketika kita mengajar, menghadapi anak, pelajaran disambi masak. Kalau sholawatnya enggak benar-benar banyak, luar biasa, enggak dapat karunia hati,
yang penuh dengan ketentraman. Kita nggak akan marah, nggak akan emosi menghadapi hal seperti itu. Nah, sholawat itu loading kepada Rasul, juga loading kepada Allah. Kalau saya loading kepada Allah, saya zikirnya pakai lafal Allah, 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 Allah terus sampai 1000, 2000, 3000 sekuatnya. Ini kan tidak dibatasi. Yang penting kita loadingnya pengen cepat apa enggak. Kalau berdoa pengen dikabulkan apa enggak. Seperti itu. Sholawat juga begitu. Gak langsung sholawat hari ini 100, mari ngono doanya kok belum dikabulkan. Kok belum dapat syafaat. Yo masih belum, loading lagi yang lebih banyak, tapi sering begitu. Dengan melantunkan sholawat, hati juga akan menjadi lebih tenang dan rasa keimanan pun semakin tebal. Hal ini karena pada saat melantunkannya, perkataan yang diucapkan dan yang didengar masuk ke dalam diri, langsung meresap, lalu memberikan efek kedamaian. Buktinya bagaimana ini? Ya. Ini pengalaman saya. Kalau tidak punya pengalaman, bagaimana? Bagaimana mau menceritakan? Bagaimana mau menjelaskan? Jadi dengan melakukan sholawat, hati juga akan menjadi lebih tenang, ayem. Tadi kan saya sampaikan, kalau sumpet, apalagi misalnya di rumah itu ada yang baru meninggal, misalnya ibunya atau ayahnya, begitu kan ya. Itu kan ingat terus sama orang tua, ingat terus sama orang tua seperti itu. Kita sholawat untuk skip. Kalau kita susah terus kan nggak maju. Kita gembik-gembik terus, mewek terus kan nggak bisa bahagia. Bahagianya terkurangi. Dan namanya kehilangan orang tua, Mi, masa bisa serta-merta seperti itu? Iya, tapi kan nggak terus di dalam kamar, begitu kan ada yang begitu. Di dalam kamar, ada yang begini nih. Aku tidurnya sama ibu, tapi aku sekarang nggak berani tidur di kamar. Karena aku ingat sama ibu terus. Misalnya, contoh, ada yang bilang begini, suaminya meninggal. Aku kan bisa tidur dengan suami. Aku enggak nyaman tidur di kamar, ingat sama suami. Curhatannya itu begitu. Ini hasil curhatan orang-orang. Sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terus dilantunkan, terus diamalkan, diucapkan. Ya kan, perkataan yang diucapkan. Nanti sampai kalau masih pemula, kalau sudah tidak pemula bagaimana nih? Ya sholawat mungkin sekitar 100 kali, kalau kelasnya berat, kasusnya berat, 100 kali gitu ya langsung skip, hilang, lupa wis. Kita lihat ke depan. Oh aku belum ngerjain tugas, oh aku belum ini mengumpulkan tugas, oh aku besok harus bekerja, oh aku hari ini harus lembur. Langsung seperti itu, nanti hasilnya seperti itu, insya Allah seperti itu. Nah, tetapi kalau yang pemula, ada yang ini tadi saya ceritakan, di dada ini ada gumpalan sesak seperti batu di dada, ini seperti ada yang menarik, ada yang apa ini namanya, ngeremet ya, diremet sama tangan, ada yang ngeremet sama tangan, diremet dikeluarin, ada yang dikeluarin, nanti plong ini, dada ini plong nanti akan tenang, damai. Skipnya bagaimana, Mi? Skipnya pelan-pelan nanti, tapi ya sering, sholawat itu sering, makanya dianjurkan. Mas yoga nganggur sholawat, supaya apa? Loading artinya, supaya nyambungnya cepat, gitu. Misalnya kalau kita jarang, ya loadingnya susah, seperti mau masuk meet gini, zoom gini, muter, kan begitu, nggak langsung klik, langsung cling, nggak langsung begitu. Sama, minta pahalanya sholawat ya harus loading terus, nggak bisa butuh tok ya nggak bisa toh. Minta kepada Allah itu ya nggak bisa di dada, nggak bisa. Mintalah kepadaku, niscaya aku perkenankan. Jadi minta kita, ya Allah ampunilah hamba ya Allah. Nomor satu minta ampunan, nomor satu ya Allah ampunilah hamba ya Allah, seperti itu. Mari ngono minta apa? Baca surat Al-Ikhlas berapa kali, seperti itu. Ini masih banyak sekali, namun karena waktu
Saya sering diutik-utik ini. Karena waktu pengen lebih dapat pengalaman dari sholawat, ikuti lagi webinar akan datang. Ya. Tadi Ibu Pak Sekolah sangat mendukung kegiatan kita, sehingga kita insya Allah, terima kasih Ibu Pak Sekolah, Pak Henry, semoga kita bisa ada lagi Pak Henry, karena ini bidang kesiswaan. Jadi programnya bidang kesiswaan. Semoga kita nanti ada webinar yang ketiga. Jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Ada titipan daftar hadir jam 10 kurang seperempat. Setengah 10 katanya tadi. Jangan lupa mengisi email, nanti sertifikat langsung masuk email. Ada yang protes nih, sertifikat saya mana? Loh, lihat di email sayang. Saya bilang gitu. Waduh, enggak hafal-hafal ini. Nah, sekarang harap dihafalkan anak-anak, Bapak Ibu guru SMA 2 yang sering bertanya sertifikat, nanti langsung buka emailnya. Langsung ada sertifikatnya. Amazing. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya disampaikan oleh pemateri 2 kepada Bapak Habibi Iswada MPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wa ma'i fil jannah wa ayatul Qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah atau kama qala amma ba'd. Alhamdulillah, kami sampaikan rasa hormat kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Sidoarjo, Ibu Dr. Ristiwi Penny MPD, dan juga kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Henry Julianto MPD, tak lupa kepada Pembina Agama SMA Negeri 3 Sidoarjo, Ibu Juli Wulandari, tak lupa juga kepada para peserta webinar yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, karena waktu tinggal sedikit, yang penting materi yang terpenting adalah ujung ya, di akhir. Ibarat barokah. Barokah itu letaknya ada di akhir. Siapa yang mau menyelesaikan sampai akhir, maka dia akan mendapatkan barokah. Seperti makan, seperti pengajian, seperti sholat. Kalau bisa menyelesaikan sampai akhir, sampai tuntas, sampai selesai, insya Allah dapat barokah. Amin. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi hidayah, masih diberi petunjuk, masih diberikan iman, diberikan Islam, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mendengarkan materi yang penting ini dalam kegiatan webinar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada kita yaitu ala zaman jahiliyah ila zaman khair wa ad-dinul Islam, yaitu yang menunjukkan dari jalan jahiliyah menuju jalan yang terang dan yang baik, yaitu agama Islam. Alhamdulillah, biar lebih cepatnya para peserta webinar bisa menyimak dari awal ya, membahas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW
Allah itu sudah menciptakan nur sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Apa nur itu? Nur itu adalah cahaya. Cahaya. Bukan nur yang jualan kerudung di pasar ya. Nur maksudnya itu cahaya. Jadi sebelum Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan makhluk, seperti menciptakan malaikat, menciptakan syaitan, menciptakan manusia, bumi dan seisinya, Allah itu pertama kali menciptakan cahaya nur Muhammad. Jadi memang Allah sudah membuat sebuah namanya konsep, bakal nanti nabi yang terakhir itu adalah nabi yang dipanut oleh seluruh umat, itu Muhammad. Makanya Allah menciptakan nur. Setelah Allah pertama kali menciptakan nur Muhammad, barulah Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya. Dan dilanjutkan Allah menciptakan namanya malaikat, menciptakan iblis, menciptakan syaitan, manusia. Nah, jadi sebelum menjelaskan tentang kelahiran Nabi, Pak Habibie akan menjelaskan pentingnya Nur Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi Nabi Muhammad itu sudah dibuatkan cahaya. Jadi cahaya Nur Muhammad ini sudah ada sebelum Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam pun ketika menikah dengan Ibu Hawa, maharnya itu adalah syahadat, dan kedua adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Gimana maharnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu maharnya Nabi Adam ketika menikah kepada Ibu Hawa. Kok ada nama Nabi Muhammad pada zaman Nabi Adam? Karena Allah sudah menciptakan Nur Muhammad. Dan gara-gara Nur Muhammad itulah Nabi Adam itu bisa diangkat menjadi Nabi. Lanjut kepada Nabi selanjutnya, Nabi Idris, lanjut kepada Nabi selanjutnya, Nuh. Paling enggak anak-anak harus hafal ya. Adam, Idris, Nuhun, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Itu nama-nama Nabi. Paling enggak harus hafal ya. Wajib lah. Selaku orang Islam harus hafal nama-nama Nabi. Nah, singkat lanjutnya seperti cerita Nabi Adam, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ditempeli Nur Muhammad. Ketika Nabi Nuh dicoba dengan umatnya, tidak percaya kalau Nabi Nuh adalah seorang nabi. Tapi pengikut Nabi Nuh itu yang percaya kalau Nabi Nuh itu adalah nabi, maka dia akan selamat. Itu yang menjadikan Nabi adalah gara-gara Allah menempelkan Nur Muhammad kepada Nabi Nuh. Begitupun selanjutnya kepada Nabi Idris, Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai Nabi Isa. Wal akhir manfaatnya Allah menciptakan Nur Muhammad ini maksudnya apa, tujuannya? Yaitu supaya Nabi Muhammad ketika lahir di muka bumi ini, Nabi Muhammad sudah tahu sejarah, cerita, mulai pertama kali Nabi Adam sampai Nabi Isa. Itu Nabi Muhammad tahu semuanya. Makanya Nabi Muhammad itu tahu ceritanya Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Semuanya hafal itu karena Nabi Muhammad sebelumnya sudah diciptakan berupa Nur. Paham ya anak-anak? Para ibu-ibu, para bapak-bapak, dewan guru sekalian, perlu dicatat penting. Nah, ketika pada saatnya Nabi Muhammad dilahirkan dari kandungan Ibu Aminah dengan ayah handahnya bernama Abdullah, ini adalah peristiwa paling penting. Anak-anak, para peserta webinar, Bapak Ibu Dewan Guru, peristiwa yang paling penting yaitu adalah
ketika Nabi Muhammad dilahirkan di muka bumi ini, itu ada suatu kejadian yang sangat-sangat aneh. Apa yang aneh itu? Namanya juga Nabi yang ditunggu-tunggu. Nabi yang sudah ditulis kepada kitab Injil sebelum Nabi Muhammad, kitab Taurat sudah dijelaskan bahwa ada Nabi terakhir yang perlu yang agung. Bahkan kitab Zabur pun sudah dijelaskan nanti ada Nabi yang terakhir. Adalah itu belum ada Nabi Muhammad. Nah, hebatnya di situ. Sudah diprediksikan, sudah diketahui, dijelaskan dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil ada Nabi Muhammad. Bukti kalau Nabi Muhammad itu sebelum lahir sudah diciptakan nur cahaya. Nah, ketika lahirnya Nabi Muhammad menjelang waktu subuh, dan pada saat itu Nabi Muhammad lahir dalam kondisi yatim, sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya di Abdullah. Nah, ketika lahir Nabi Muhammad dari ibunya yang bernama Aminah, tiba-tiba cahaya bulan yang menjelang subuh itu terang seperti setengah ada matahari. Padahal subuh itu kan masih gelap ya, tapi pada saat itu terang beneran, bulannya itu sampai seakan menyinarkan matahari, tapi nggak terlalu terang, setengah, dan indah ketika dipandang. Dan saat itu pun ketika lahir Nabi Muhammad, ada namanya kelompok kaum Majusi yang menyembah api. Api itu disembah. Dan ketika itu api yang dinamakan api abadi tiba-tiba padam. Biasanya membara nggak bisa berhenti, tiba-tiba padam. Orang kaum Majusi pun bingung, Tuhanku kok mati? Padahal itu api abadi. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Yang ketiga, pada saat itu orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung, semuanya di wilayah Arab Saudi itu tiba-tiba sujud, jatuh, semuanya jatuh. Tiba-tiba gempa yang menimpa patung-patung itu jatuh semua. Orang yang menyembah patung pun bingung, ada apa ini? Patung semuanya jatuh dan takut. Dia menganggap masa Tuhan ini jatuh, terus pecah, terus nggak bisa disembah lagi. Semuanya takut dan heran ada apa. Yang keempat, iblis pun, syaitan pun tidak bisa mengetahui pada sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, iblis, syaitan itu bisa mencuri kabar di langit, bisa mengintai. Tak lihat di papan ya, papan namanya Lauhul Mahfuz. Ya, Lauhul Mahfuz itu adalah catatan Allah dalam namanya menghitung takdir. Allah sudah mencatat takdirnya manusia itu diintip sama iblis. Ketika Nabi Muhammad lahir, namanya pintu wilayah Lauhul Mahfuz ditutup oleh Allah. Iblis pun tidak bisa melihat ada apa sebenarnya di muka bumi ini. Semua berhala mati, semua orang yang menyembah selain Allah itu dipadamkan. Matahari pun tidak ada. Di situ pada akhirnya iblis bingung, mengerahkan anak buahnya para syaitan untuk menyebar di seluruh muka bumi. Dan syaitan pun mencari di muka bumi ini, ada apa, mencari, dan di situ ditemukan seorang anak yang lahir dari ibunya bernama Aminah, di mana adalah anak yang bernama Nabi Muhammad. Dan Muhammad ini adalah orang yang benar-benar ditunggu oleh kaum manusia ya, pada saat itu belum ada Islam. Ditunggu-tunggu oleh kaum-kaum yang percaya kepada Allah, yang namanya bertauhid kepada Allah. Dan ketika sudah ditunggunya lahirnya Nabi Muhammad ini, Allah baru mengatakan, ini adalah utusanku yang paling utama yang aku siapkan sebelum aku menciptakan seluruh muka bumi, bahkan makhluk pun. Dan saat inilah, kata Allah, waktunya akan saya benahi seluruh umat manusia dengan turunnya Nabi Muhammad. Wa ma Muhammad illa rasul
tidak ada Nabi Muhammad kecuali dia adalah seorang Rasul. Dan tujuannya Nabi Muhammad turun di muka bumi ini adalah untuk menjelaskan, menerangkan yang dulunya adalah zaman jahiliyah menuju zaman menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Dan yang kelima, ketika Nabi Muhammad lahir itu disebut dengan tahun gajah. Karena sebelum Nabi Muhammad lahir itu, pada saat itu kota Mekah mau dihancurkan oleh tentara yang dipimpin oleh Raja Abraham. Raja Abraham ini adalah pimpinan orang yang membuat gereja. Karena gerejanya tidak ada yang mau didatangi, ya, sepi gerejanya. Melihat kota Mekah banyak pengunjungnya, akhirnya namanya Raja Abraham ini dengan bala tentaranya membawa kendaraan gajah untuk merusak Ka'bah yang ada di Mekah. Dengan izin Allah ya nggak mau itu adalah tempat ibadah pusatnya orang beribadah. Allah menurunkan burung ababil. Itu diabadikan di Al-Quran pada surat Al-Fil. Semuanya hafal ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Dan ketika tentara Abraham berkendara gajah ini mau merusak Ka'bah, burung ababil ini mengambil batu dari neraka yang bernama batu sijil. Tadi ya, tarmihim bihijaratin min sijil. Agar anak tahu, waktu tukang neraka emang apa jenenge? Namanya adalah sijil. Batu kecil. Ketika batu ini turun lepas dari kakinya burung ababil, saking banyaknya burung tadi ya, ribuan burung ababil yang disuruh oleh Allah untuk menurunkan batunya biar mengenai bala tentara Abraham. Batu yang turun dari kaki terus mengenai tubuh para tentara dan gajahnya itu langsung harus mati. Insya Allah. Dan besoknya itulah lahirlah Nabi Muhammad. Lahirnya Nabi Muhammad saja orang yang menyembah selain Allah dimusnahkan. Bagaimana nanti kelanjutan sampai ketika Nabi Muhammad diangkat Rasul? Pastilah itu jaminan Allah. Dan sekarang waktu kurang 10 menit ya, maaf ya. Saya tambahin 5 menit. Jadi pentingnya kita dalam memperingati Maulid Nabi ini adalah kita harus mengakui, kita harus mengikuti ittabi ala sunnatir Rasul, mengikuti semua yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu bukti kalau kita adalah umat Nabi Muhammad. Gimana tadi? Syaratnya harus ittabi ala sunnatir Rasul, mengikuti semua yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana caranya? Kita harus memahami Al-Quran dan hadis. Karena pada Islam adalah Al-Quran dan hadis. Apa hadis itu? Hadis itu adalah ucapan Rasulullah, perilaku Rasulullah, takrir Rasulullah. Nah, hadis ini harus kita pahami kalau kita benar-benar umat Nabi Muhammad mengikuti sunnahnya Rasulullah. Nah, sekarang saking hebatnya Nabi Muhammad, namanya pun sebelum lahir sudah ada. Bahkan tata cara berdoa, ada berdoa lil istijabah. Ketika kita kepingin doanya istijabah, mustajab, dikabulkan, ada tata caranya, ada berdoa, yaitu satu, menyebut nama Allah. Yang kedua, menyebut Rasulullah atau bersolawat. Dan yang ketiga, kita baru meminta permintaan kita kepada Allah. Ini tata cara berdoa. Setelah menyebutkan apa yang kita inginkan, hajat kita kepada Allah, kita tutup lagi dengan menyebut solawat tadi kepada Rasulullah. Saking pentingnya nama Rasulullah itu disebut supaya kita benar-benar diakui umat Rasulullah.
Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah, maka kita harus wajib mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Terutama sikap kita ya meniru Rasulullah. Rasulullah yang punya sikap namanya siddiq, amanah, tabligh, fatona, jujur, ya, adil, berwibawa, tabligh dapat dipercaya, amanah dapat dipercaya, dan yang terakhir fatona, cerdas. Nah, itu kita harus meniru. Minimal untuk anak-anak pendidik yang mau belajar ilmu apapun, terutama di sekolah, kita tiru sifat Rasulullah, itu fatona, cerdas, semangat belajar. Jangan lemes, katanya umat Rasulullah belajar aja nggak mau, males. Tapi ini HP-an kuat, wah, bingung wis, angel wis. Ya, jadi perlu diingat kalau kita benar umat Rasulullah, kita meniru Rasulullah. Nah, lanjut. Kita kalau bisa harus hafal runtutan dari silsilah kelahiran Nabi Muhammad sampai ketemu Nabi Adam. Bagaimana kayak? Perlu dicatat, monggo. Yang terakhir, karena sifat wajib ini ya. Andaikan kalian hafal silsilah keturunan Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, hati jenengan orang-orang yang benar-benar cinta Rasulullah. Gimana? Pertama, ayahandanya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah, terus bin Huzaimah, lalu bin Ilyas, setelah Huzaimah itu bin Mudrikah, setelah itu bin Ilyas, lalu bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Ibrahim, sampai ketemu Nabi Adam alaihissalam. Dan keturunan Rasulullah ini semuanya adalah dari marga bangsawan. Marga bangsawan. Nggak ada silsilah yang dari perzinahan, nggak ada. Jadi benar resmi semua keturunan ke atas sampai ke Nabi Adam, Nabi Muhammad itu adalah keturunan bangsawan semuanya. Nah, perlu diketahui bahwasanya Rasulullah adalah maksum. Apa itu maksum? Dadanya pernah dibelah, dibersihkan oleh Allah dari sifat marah, sifat tercela, sifat iri, dan lain sebagainya. Sifat yang buruk itu dibersihkan oleh Allah. Siapa yang bersihkan? Malaikat Jibril. Makanya Nabi Muhammad itu adalah yang ditiru akhlaknya. Nah, ketika Rasulullah dibersihkan hatinya, makalah hatinya Rasulullah itu wajib ditiru. Hatinya lembut, halus, sopan, dan lain sebagainya. Disebut namanya maksum. Maksum itu adalah terjaga dari maksiat. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan materi yang Pak Hadi sampaikan selama 15 menit tadi bisa bermanfaat. Nah, untuk kita semuanya yang mengaku bahwa kita beragama Islam, maka wajib kita harus mengakui adanya Allah dan Rasul Nabi Muhammad, dan mengakui kalau kita harus bisa mengikuti semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan adanya mengikuti webinar ini, kita mendapatkan syafaat Rasulullah, mendapatkan pertolongan kelak di akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penyampaian materi pada pagi hari ini. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sampai di penghujung acara.
Terima kasih kepada seluruh peserta telah berpartisipasi dan menyimak materi dengan seksama. Saya mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker saat keluar rumah, jaga jarak antar sesama, rajin mencuci tangan, dan jauhi tempat keramaian. Salam sehat dari kami. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan kami pada webinar yang akan datang bersama SMAN 3 Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.